wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah. Perkenalkan, nama saya Arna Cikalati dari SD Negeri 5 Simpang Katis. Perkenalkan, nama saya Eko Supomo dari SD Negeri 1 Sungai Selan. Perkenalkan, nama saya Retno Ulansari dari SD Negeri 13 Sungai Selan. Perkenalkan, nama saya Lopiana Margareta Panjaitan dari SMP Negeri 1 Simpang Kati. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Dah. Selamat pagi Bu Retno. Pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Mantap, semangatnya luar biasa Bu ya. Oke, hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya. Nah, sebelum nanti Ibu melakukan coaching, kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian untuk coaching hari ini. Ya. Nah, di sini Ibu sudah tahu mungkin tentang prinsip seorang coach itu ada 3 ya Bu ya, yaitu ada kemitraan, terus memaksimalkan kompetensi dan proses yang kreatif ya Bu ya. Nah, terus dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti terhadap coachingnya? Oke. Mungkin pada saat kegiatan coaching nanti Bu ya, yang akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya. Jadi saya fokus ya kehadiran penuhnya, terus saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Bu, kompetensinya. Oke, terima kasih. Dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan ini, mana yang akan Ibu pergunakan secara spesifik ketika nanti melakukan proses coaching itu? Oke, mungkin untuk kegiatan kali ini yang lebih spesifik yang akan saya lakukan itu mendengarkan aktif Bu ya. Jadi dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus ya mendengarkan permasalahan si coach ini, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke. Ya. Terus selanjutnya indikator apa yang akan Ibu capai nantinya dalam proses atau kegiatan coaching ini? Oke, pada kegiatan coaching ini mungkin indikator yang ingin saya capai itu sebenarnya simple Bu ya. Saya ingin si coach itu menemukan solusi ya, dalam menemukan solusi dari sebuah permasalahannya, dan juga si coach ini dapat menentukan langkah-langkah kedepannya itu seperti apa agar beliau si coach ini dapat mengatasi permasalahannya. Itu aja sih Bu. Oke, luar biasa sekali. Oke Ibu Retno,
Selamat melakukan coaching, semoga bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti ya Bu ya. Amin. Oke, semangat Ibu Yuk. Retno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Selamat pagi Bu Cika. Pagi, Bu Retno. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, semangat ya Bu ya. Iya, masih semangat. Oke, Bu, gini Bu, saya dengar Ibu Cika itu mau menyampaikan sesuatu nih sama saya. Iya, boleh ya, Bu ya. Iya. Jadi saya ini mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Oke, jadi Dari hati ke hati lah. Iya, Balik sharing ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi kita ini mungkin ada waktu sekitar 15 sampai 10 menit ya Bu ya. Oke, Bu. Oke, silahkan Ibu kira-kira ingin menceritakan apa nih sama saya? Oke, baik. Gini Bu ya. Jadi saya ini kan terkait dari apa ya, tugas saya yang baru sebagai seorang kepala sekolah. Iya. Saya itu sebenarnya punya dilema. Iya. Suatu dilema itu, tugas seorang kepala sekolah itu yang paling utama adalah bagaimana merangkul ya bawahan, pegawai, guru lah yang ada di sekolah kita. Nah, jadi saya itu pemantauan saya selama saya sudah menjadi kepala sekolah itu banyak sekali guru-guru yang kurang disiplin seperti itu. Oke. Dalam disiplin waktu, dalam disiplin mengajar. Nah, saya itu pengen hari ini tuh bercerita dengan Ibu, mungkin saya bisa mencari solusi bagaimana nih cara saya menerapkan disiplin lah untuk guru-guru saya ataupun staf saya di sekolah gitu. Oke Bu. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini terlebih dahulu? Yang ingin Ibu dapatkan? Jadi percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan tuh saya punya solusi terhadap permasalahan saya. Oke. Saya punya jalan ataupun titik temu nih dari pembicaraan kita hari ini. Oke, jadi Ibu pengen kita punya solusi Iya. ya dari permasalahan Ibu tadi yang Ibu bilang Ibu sebagai kepala sekolah itu memiliki beban ya Bu ya dengan rekan-rekan kerja yang seperti itu tadi Ibu sampaikan. Oke, nah kira-kira perubahan seperti apa nih yang kedepannya yang Ibu inginkan itu? Ibu menginginkan yang seperti apa? Iya, baik. Yang saya inginkan banyak Bu, banyak sekali untuk terkait dari kemajuan sekolah saya. Terutama program-program yang saya buat tuh saya pengennya itu terlaksana. Jadi dengan adanya kerjasama dengan guru, dengan staf, kerjasama yang baik, saya rasa itu bisa tercapai. Tapi dengan lihat keadaan sekarang ini, salah satunya kedisiplinan dari guru-guru itu yang menurut saya memang belum ataupun masih kurang. Jadi saya pengen terciptanya disiplin yang luar biasa, cara kerja yang luar biasa, terutama dengan peserta didik seperti itu. Oke, jadi melihat kondisi Ibu, kondisi sekolah yang saat ini itu kira-kira menurut Ibu masih di level berapa itu Bu? Kira-kira? Kalau levelnya sekolah saya itu sekarang berada di level 6. Di level 6 ya Bu ya. Oke. Mungkin untuk kedepannya Ibu menginginkan di level berapa? Saya pengennya levelnya menjadi 100. Oh ya, mantap sekali ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira agar tercapai nih Bu nih ke level 100 tadi ya Ibu bilang ya. Itu luar biasa Bu ya. Kira-kira langkah apa nih, upaya apa nih, upaya awal yang akan Ibu lakukan agar tercapai ke level 100 tadi? Oke. Sebenarnya level 100 itu level fix ya, level Iya. yang memang meledak seperti itu. Memang karena apa ya, kita ini sebagai pendidik ya Bu ya, tanggung jawab kita terutama dengan anak didik. Ya, jadi kita mungkin seorang guru lah, karena kita juga pernah menjadi guru, dan saya sebagai seorang kepala sekolah itu langkah awal nih yang akan saya lakukan, saya akan membuat suatu program Ya. kesepakatan dulu. Iya, kesepakatan ya. Iya, kesepakatan dengan teman-teman kerja, rekan sejawat, apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan disiplin tersebut. Jadi saya akan ya rapat seperti itu. Yang rapat itu akan rencananya akan saya buat di Kombel Bu. Jadi Kombel itu rencananya akan saya lakukan minimal itu 1 minggu 1 kali seperti itu. Jadi di
di Kombel itu juga saya akan melaksanakan rapat dan juga belajar di situ untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan metode pembelajaran para guru seperti itu Bu. Nah, dari upaya-upaya yang akan Ibu lakukan tadi kan Ibu menyebutkan pertama melakukan kesepakatan. Nah, terus melakukan kombel gitu kan. Nah, di antara upaya-upaya tadi kira-kira yang lebih nyaman, yang lebih mudah Ibu lakukan itu yang mana? Sebenarnya semuanya itu memerlukan energi Bu ya. Karena kita menjadi lebih baik itu bukan hal yang mudah. Tapi nanti salah satunya nih Bu, saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan, Bapak pengawas terkait dari kedisiplinan untuk pegawai ini Bu. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau, dengan Bapak pengawas dan mungkin dinas juga terkait dari hal ini. Dan yang paling nyaman itu kalau menurut saya akan melaksanakan di Kombel. Iya, karena di Kombel itu kita bisa bertemu semuanya secara langsung. Dan juga nanti saya juga rencananya itu selain di Kombel saya akan memanggil secara one by one, satu per satu, ngobrol dari hati ke hati. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan itu yang lebih nyaman tadi Kombel ya. Iya. Nah, terus Ibu juga kan koordinasi kepada dinas terkait. Nah kira-kira kapan itu Bu akan dilaksanakan Bu? Saya akan mulai melaksanakannya itu di tahun pelajaran baru. Jadi tahun baru, suasana baru, keadaan baru. Ya. Jadi saya akan berusaha karena ini tahun ajaran baru kan, saya sudah akan mulai melaksanakan itu. Mantap sekali Bu ya. Terus kira-kira siapa nih yang akan membantu ketercapaian program-program Ibu ini? Kira-kira di sekolah itu siapa? Untuk program-program saya ini yang saya katakan tadi, saya akan bekerja sama dengan dinas pendidikan, Bapak pengawas juga, dan rekan kerja ataupun teman sejawat ataupun guru nih yang saya anggap bisa nih untuk membantu saya terkait dari tujuan saya ataupun rencana saya ini. Mantap sekali ya Bu ya. Iya. Jadi menurut saya sih apa yang sudah Ibu rencanakan dari awal tadi sampai akhir itu menurut saya sih sudah luar biasa Bu ya. Jadi dari kegiatan percakapan kita hari ini kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan nih? Terima kasih ya Bu Rena yang sudah menyempatkan waktu kita berbagi hari ini, ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap lah ya. Perasaan saya agak bahagia, lega. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu sulit Bu. Tapi dengan adanya kita ngobrol, saling berbagi, kolaborasi, saya sudah mulai menemukan titik temu nih. Bagaimana saya akan menjadikan rekan kerja saya, rekan kerja lah ya guru staf itu menjadi benar-benar seorang pendidik yang bertanggung jawab. Salah satunya untuk disiplin seperti itu. Mantap sekali ya Bu ya. Iya. Jadi dari kegiatan kita hari ini menurut saya sih sudah luar biasa. Bu ya, sekarang kita sudah di penghujung kegiatan ya Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu membawa manfaat untuk Ibu ya. Kedepannya Ibu sudah mendapatkan solusi dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya tunggu nih kegiatan Kombel kedepannya, kita sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Retno ya atas waktunya. Iya. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Bu. Sudah melakukan coaching ya hari ini ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah. Bagaimana perasaannya Bu Retno? Senang sekali Bu, jadi kita bisa berbagi, bisa sharing ya Bu ya. Saya akan menanyakan beberapa hal nih ya. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, terus yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu. Jadi pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Saya juga sudah melakukan berdasarkan prinsip coaching. Nah, dengan alur tirta saya sudah menyampaikan tujuan ya. Terus mengidentifikasi permasalahan si coaching ini. Saya juga melakukan rencana aksi ya, kedepannya nanti coaching itu seperti apa ya. Terus dan juga tanggung jawab Bu. Dan di sini juga saya menggali kompetensi dari si coaching ini
agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, itu aja sih Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Terus yang terakhir nih, Mm-mm. dari kompetensi yang sudah Ibu terapkan tadi, Mm-mm. kira-kira untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi untuk kedepannya? Oke, mungkin kompetensi kedepannya yang akan saya kembangkan lebih baik lagi itu memberi pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot, otomatis kegiatan coaching itu terarah. Jadi si coaching itu akan mendapatkan solusinya dengan baik gitu. Oke, bagus sekali Bu ya. Karena memang agar proses coaching itu berjalan dengan baik, dengan nyaman, kita harus melakukan hal-hal yang misalnya tadi seperti Ibu katakan sudah melakukan menjadi pendengar yang baik, mungkin melakukan pertanyaan yang berbobot agar si coach tadi dia merasa nyaman. Dan saya lihat perhatikan tadi Bu, selama proses coaching antara coach dan coachingnya. Dalam proses coaching ini, saya berperan sebagai pengamat atau supervisor, di mana hal itu sangat penting untuk memastikan bahwa sesi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pengamat, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada coach ataupun coachee. Saya harus memperhatikan dinamika, interaksi, mendeteksi area yang memerlukan perbaikan, dan memberikan saran yang dapat meningkatkan efektivitas coaching. Selain itu, saya juga perlu memastikan bahwa metode coaching yang digunakan sudah sesuai dengan standar dan etika profesional. Dengan demikian, saya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan baik bagi coach maupun coachee. Dan apabila dalam proses atau praktik coaching ini ada yang kurang, terlebih dahulu saya atau kami meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau mendengarkan pemaparan saya mengenai praktik coaching yang telah saya lakukan bersama calon guru penggerak. Selama proses ini, kami berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendukung, di mana masing-masing peserta atau masing-masing dari kami dapat mengembangkan potensi terbaik kami dengan pendekatan yang berfokus pada pengembangan pribadi dan profesional. Kami tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik, tapi juga memperkuat kemampuan kepemimpinan dan komunikasi. Harapannya hasil dari kegiatan coaching ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan kita. Dan semoga kedepannya nanti saya bisa lebih baik lagi dalam penerapan coaching ini, sehingga nanti bisa membantu rekan sejawat ataupun murid-murid saya dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan begitu, saya berharap dapat berkontribusi positif dalam perkembangan mereka, baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan coaching saya agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dan lebih bermakna. Jadi kudu duduk ya. Selamat pagi Bu